Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia kepada kita semua, yang mana dengan nikmat-nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menuju salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menunaikan ibadah yang agung, yaitu ibadah salat Jumat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara sifat yang mulia, sifat yang harus dimiliki oleh seorang muslim, terutama seorang talibul ilm, yaitu sifat jujur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bis-sidq, hendaknya kalian bersikap jujur. Fa innas sidqa yahdi ilal bir, karena sesungguhnya kejujuran mengantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kejujuran mengantarkan kepada surga. Wala yazalu rajulu yasduqu wa yataharra sidq hatta yuktaba indallahi siddiqah, dan senantiasa seorang berlaku jujur dan berusaha untuk menjaga kejujurannya sampai Allah Subhanahu wa taala tulis dia termasuk orang-orang yang senantiasa berlaku jujur. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat dan hadis ini menjelaskan kepada kita tentang pentingnya sifat jujur, yang mana sifat ini sedikit sekali orang yang mengamalkannya, terutama di zaman kita ini. Banyak sekali orang-orang yang mengaku muslim, orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tidak jujur. Dia tidak jujur dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, namun meninggalkan salat. Mereka mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, namun meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, namun mereka mengerjakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang bersikap jujur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih
di antara kaum mukminin, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum. Mereka jujur dalam berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man qadha nahbahu, di antara mereka ada yang wafat, ada yang mati syahid. Wa minhum man yantadhir, di antara mereka ada yang menunggu ajalnya. Ini menunjukkan bahwasanya jujur merupakan sifat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat orang-orang saleh. Sifat manusia terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan jujur merupakan sifatnya para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang sifat Nabi Ibrahim. Allah berfirman, "Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya." Sebutkanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Nabi Ibrahim, innahu kana siddiqan nabiyya. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah nabi yang jujur. Siddiqan nabiyya, nabi yang senantiasa jujur. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Nabi Ishak dan Yakub. Wa wahabna lahu min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyyah. Maka kami berikan kepada mereka, yaitu Ishak dan Yakub dan keturunannya, sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan lisan mereka yaitu lisan yang jujur, lisan yang jujur dan mulia. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Ismail, wadhkur fil kitabi Ismail innahu shadiqul wa'di wa kana rasulan nabiyya. Kisahkanlah tentang Nabi Ismail. Sesungguhnya Nabi Ismail adalah nabi yang senantiasa jujur dalam menepati janjinya, dan beliau adalah seorang nabi dan rasul. Allah juga berfirman tentang Nabi Idris alaihissalam, wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Dan sebutkanlah tentang Nabi Idris alaihissalam, sesungguhnya beliau termasuk nabi yang jujur. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan bahwasanya para nabi dan rasul merupakan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa berlaku jujur. Maka hendaknya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga akhlak ini, menjaga kejujuran kita, khususnya kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kejujuran yang tertinggi, tingkatan kejujuran yang paling tinggi adalah jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dia tidak jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia salat, dalam salatnya dia mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Namun kenyataannya perbuatannya tidak mencerminkan bahwasanya dia yang menginginkan jalan yang lurus. Dia menginginkan masuk surga, namun perbuatannya tidak mencerminkan bahwasanya dia termasuk orang yang menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dimaksud dengan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu kita benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jujur dalam bermutaba'ah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jujur dalam perkataan dan perbuatan. Apa yang ada di hati kita sesuai dengan yang ada di ucapan dan perbuatan kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara keutamaan atau buah yang bisa kita raih dari sifat kejujuran, bahwasanya kejujuran merupakan sebab ketenangan hati. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi dari sahabat Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkanlah yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. Fa inna sidqa tuma'ninah. Karena sesungguhnya kejujuran adalah ketenangan. Wal kadibu ar-ribah. Dan
kedustaan merupakan keraguan. Maka di sini Nabi SAW menyebutkan as-sidqu tuma'ninah. Kejujuran merupakan ketenangan. Orang yang senantiasa jujur akan tenang hatinya. Dia tidak akan merasa takut. Tidak akan merasa takut dari orang lain. Tidak akan merasa takut kedustaannya diketahui oleh orang lain. Karena dia merasa jujur, ucapannya jujur, apa yang dia ucapkan sesuai dengan kenyataannya. Karena itu Nabi SAW ketika seorang sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau terlambat dalam atau tidak mengikuti perang Tabuk. Maka Nabi SAW bertanya kepada Ka'ab bin Malik, ma khallafaka, apa yang membuat kamu tidak mengikuti atau terlambat dalam mengikuti perang Tabuk, padahal engkau telah mempersiapkan bekalmu. Maka Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan kepada Nabi SAW, aku tidak memiliki alasan kepadamu wahai Nabi SAW, karena jikalau aku berdusta kepadamu wahai Nabi SAW, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan singkap kedustaanku. Niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyingkap kedustaanku kepadamu wahai Nabi SAW. Meskipun aku bisa berdusta kepadamu wahai Nabi SAW, karena aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keistimewaan berupa keahlian dalam berbicara, keahlian dalam menjelaskan. Kalau sekiranya aku berhadapan dengan orang selainmu, niscaya aku akan berkilah, niscaya aku akan berbohong. Maka dengan kejujuran Ka'ab bin Malik, Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat Nabi SAW merupakan orang-orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buah yang kedua yang bisa kita ambil dari sifat kejujuran, bahwasanya kejujuran menyebabkan keberkahan dalam harta, khususnya dalam bermuamalah. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-bayyi'ani bil khiyar, penjual dan pembeli memiliki hak untuk memilih, memiliki hak untuk meneruskan transaksi atau meninggalkan transaksi. Malam yatafarraqa, selama keduanya tidak berpisah, selama keduanya belum berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima, jika keduanya jujur dan jelas jual beli mereka, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan keberkahan dalam jual beli mereka. Wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatuhuma, dan jika masing-masing menyembunyikan aib, masing-masing berbuat dusta, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan cabut keberkahan dari jual beli keduanya. Maka ini menunjukkan bahwasanya apabila kita ingin muamalah kita, jual beli kita, bisnis kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jujurlah dalam berbisnis, jujurlah dalam bermuamalah, karena itu menyebabkan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara faidah atau buah dari kejujuran, orang yang jujur akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam tingkatan orang-orang yang mati syahid. Nabi SAW bersabda, man sya'alallahu asy-syahadata bis-sidqi ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada wa in mata ala firasyihi. Barang siapa yang meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mati syahid dengan jujur, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan sampaikan dia kepada derajat orang-orang yang mati syahid, meskipun dia meninggal di atas tempat tidurnya. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka termasuk orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersama para anbiya. Mereka akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bersama para anbiya,
bersama orang-orang yang jujur, para syuhada dan para orang-orang saleh. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang jujur akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah derajat nubuwah. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa berbuat jujur, yang senantiasa berakhlak jujur sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua. Aqulu qouli hada wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu kana ghaffara. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dari sahabat Aus ibn Had, bahwasanya beliau menceritakan tentang seorang sahabat dari Arab Badui. Dia datang kepada Nabi SAW, menyatakan diri masuk Islam. Kemudian bertanya kepada Nabi SAW, apakah dia harus hijrah? Maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, menyuruhnya untuk berhijrah. Maka orang tersebut berhijrah menuju Nabi SAW, menuju Madinah. Kemudian suatu ketika terjadi peperangan. Kemudian dibagikanlah ghanimah. Dan di antara orang yang termasuk mendapatkan ghanimah adalah orang Arab Badui tersebut. Maka ketika dia mendapatkan ghanimah, dia menolak ghanimah tersebut. Kemudian dia datang kepada Nabi SAW dengan membawa ghanimah tersebut dan mengatakan, laisa hada ittaba'tuk. Bukan karena ini aku mengikutimu wahai Nabi SAW. Inna ma'attabi'uka liyurma liut'ana fi hada. Sesungguhnya aku mengikutimu agar aku tertusuk di tenggorokanku. Dia mengisyaratkan daerah tenggorokan. Artinya dia ingin mati syahid. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, intasduqullah yasduqka. Jika engkau jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan keinginanmu. Maka suatu ketika tibalah perintah untuk berjihad fisabilillah. Dan sampai kepada Nabi SAW berita bahwasanya sahabat tersebut meninggal dalam keadaan persis seperti yang dia inginkan. Dia tertusuk di daerah tenggorokan sampai tembus ke daerah punggungnya. Maka Nabi SAW mengatakan, apakah dia orang tersebut? Maka para sahabat menjawab iya. Maka Nabi SAW mendoakan sahabat tersebut. Nabi SAW mendoakan sahabat tersebut, ya Allah, orang ini keluar berjihad, berhijrah menuju Madinah untuk mewahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia meninggal dalam keadaan syahid. Maka aku sebagai saksi untuknya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kisah ini menunjukkan bahwasanya orang yang benar-benar jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan dia taufik berupa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana sahabat tersebut yang mana dia ingin mati syahid dan bahkan dia menolak ghanimah, padahal ghanimah merupakan hak yang boleh dia ambil meskipun dia tidak ikut perang. Namun dia menolak ghanimah tersebut dan bahkan datang kepada Nabi SAW menyatakan bahwa dia ingin mati syahid. Bukan karena ingin mendapatkan ghanimah dia masuk Islam, maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan dia, kabulkan keinginannya, yaitu meninggal dalam keadaan syahid. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk
dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menjaga kejujuran, yang senantiasa berakhlak jujur sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Dan termasuk akhlak Islam adalah akhlak jujur. Maka jagalah akhlak ini. Jangan sampai karena musibah, karena cobaan hidup kita berdusta, kita rela berbohong, kita meninggalkan akhlak yang mulia ini. Karena Nabi SAW sangat mengancam, sangat tidak suka dengan orang-orang yang berdusta. Dimana dalam hadis yang lanjutan dari hadis yang kita baca tadi, wa iyyakum wal kadhib, dan jauhilah oleh kalian akhlak dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta itu mengantarkan kepada perbuatan buruk. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sesungguhnya perbuatan buruk itu mengantarkan kepada neraka. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari akhlak yang buruk ini. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari akhlak dusta. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafaqkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Qala Allah taala fil Qur'anil azim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma aqsim lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aqsim lana dunyaya allati fiha ma'asuna wa aqsim lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalan yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyyuk wa na'udzubika min syarri ma ista'adha minhu abduka wa nabiyyuk. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.